surga adalah pemuda-pemuda yang memang hatinya cenderung kepada agama, cenderung kepada jalan Allah. Lainnya rusak, dia enggak misalnya gitu, itu dijamin masuk surga. Sampai dia kemudian menikah ya, dengan pernikahan yang syar'i, tanpa pacaran, tanpa segala macam itu, jamin oleh Allah masuk surga. Kemudian yang berikutnya ditanya oleh Allah, Allah apa? Hartamu, dari mana engkau dapatkan? Ya, yang keempat, hartamu untuk apa engkau belanjakan? Dan yang kelima, ilmumu sudahkah engkau amalkan? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ya, inilah gambaran perjalanan hidup kita ya sampai pada fase yang ketiga, dan kita pun tahu nanti akan kemana gitu ya, sehingga tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh gitu ya, tidak ada jalan lain, tidak ada perbekalan lain yang harus kita siapkan ya, melainkan sebanyak-banyaknya amal solih mengisi hidup kita, mengisi sisa usia kita dalam kebaikan di jalan Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan telah kami ilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia itu dua jalan, yaitu fujuraha wa taqwaha, jalan kefajiran ya, jalan keburukan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Wa hadainahu najdain, telah aku tunjukkan dua jalan ya. Beruntunglah bagi yang mensucikannya, yang memilih jalan kebaikan, jalan ketakwaan. Merugilah bagi yang memilih jalan keburukan. Waqad khaba man dassaha, dan merugilah bagi orang yang memilih jalan keburukan, mengotori. Jadi kita semuanya punya dua potensi, potensi jahat, potensi baik, memilih jalan keburukan, memilih jalan kebaikan. Tinggal pilihan itu ada di tangan kita. Untuk itulah kemudian Allah membekali kita dengan akal dan hati. Ya, membekali akal dan hati ini sebagai apa? Sebagai penimbang, milih iki apa iki. Nah, itu sepenuhnya ada di dalam pilihan kita. Allah tidak akan mendolimi hambanya, semuanya dibekali dengan hal yang sama, tinggal kita memilih yang mana. Begitu ya, makanya dikatakan bahwa life is choice, hidup adalah pilihan. Apa yang ada pada diri kita sekarang ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Memilih. Masa muda saya juga tidak mulus Bu, karena saya baru mengenal Islam ketika saya kuliah di IPB. Tahun 98 saya masuk IPB. Tadinya saya di SMP 1 dan SMA 1 Jember, kemudian jalur PMDK ke IPB. Sebelum saya berangkat ke IPB, teman-teman saya juga udah pada kasar kusuk. Nanti kalau masuk IPB kamu dipaksa-paksa pakai kerudung loh gitu. Zaman dulu kerudung belum menjamur, belum lumrah seperti sekarang gitu. Saya bilang biarin aja, saya nggak takut. Makanya ketika saya dulu masuk IPB pertama, saya kan dulu anak band Bu. Saya ngeband SMP SMA, saya ngeband gitu ya. Jadi baju-baju saya, celana-celana saya itu celana bela-bela, karena saya dulu kan gitaris ya Bu, ya pegang gitar. Pas waktu ngeband dulu, saya cuek aja jalan di jalanan IPB. Tapi di situ yang namanya hijab itu sebelum marak seperti ini di sana udah menjamur. Makanya kan IPB disebut kampus hijab. Dan alhamdulillah ya, lewat perenungan kemudian lewat pilihan juga ya, akhirnya saya memutuskan oke, saya mau mengkaji Islam. Teman-teman saya getol ngajakin ngaji, ayo Febi ikutan ngaji. Saya pikir ngaji itu baca Al-Quran. Saya bilang aku udah ngaji kok di kosan gitu. Bukan itu Febi gitu, bukan baca Al-Quran, tapi ngaji, kita mengkaji ilmu Islam, nanti akan diajarin nih begini. Saya nggak mau dulu, pertama kali diajak nggak langsung mau. Tapi teman saya tuh getol banget. Ayo kan ketika ketemu saya dia gitu, aduh ini apa sih kata saya. Akhirnya saya mikir-mikir gitu kan. Akhirnya saya ini sendiri, akhirnya datang, saya telepon tempat kajiannya, saya mau datang ke sana. Ya udah saya datang. Dan mulai detik itu saya memutuskan saya nggak akan lagi lepas kerudung. Belum tahu waktu itu ya cuma kerudung aja gitu kan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, istiqomah kita mengkaji, semakin banyak tahu, akhirnya itulah yang kemudian memutuskan saya oke, kalau memang ini jalan kebenaran, saya ikut. Nah, jadi hidup itu adalah pilihan Bu gitu. Kalau saya tidak memilih ikut kajian pada waktu itu, mungkin tidak tahu saya jadi apa gitu sekarang. Karena memang saya motivasi saya dulu kuliah di Jawa Barat, pikir saya Jawa Barat kan di Bogor kan dekat sama Jakarta, pikir saya nanti saya mungkin bisa jadi artis gitu dulu. Makanya saya berangkat dari Jember dulu kuliah, saya bawa gitar beneran gitu.
Ya ternyata alhamdulillah tersesat ke jalan yang benar. Ya begitu ceritanya perjalanan. Jadi kalau saya mungkin diceritain bagaimana pergaulan muda-mudi, saya udah pernah mengalami juga yang dulu. Gitu sebelum saya tahu apa-apa gitu kan. Karena dalam pandangan saya dulu ya agama itu ya cuma dijadikan kalau kita butuh aja kita sholat ya gitu. Saya dulu begitu SMA. Pengen masuk IPB, pengen ini, saya sholat tahajud. Kalau udah gak butuh, tinggalin kan gitu. Itulah persepsi kita. Apa yang kita lakukan tergantung dari persepsi, tergantung isi kepala kita. Nah ketika isi kepalanya sudah berubah, maka tingkah lakunya pun akan berubah. Nah perubahan itu ya kita yang pilih gitu. Ya kita yang pilih.